Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Berjumpa lagi dengan Bapak Pak Edi dalam materi PKN pertemuan yang ketiga, masih di bab yang sama mengenai makna ideologi Pancasila. Sebelum kita bahas mengenai makna ideologi Pancasila, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan ya anak-anak materi kita mengenai makna ideologi Pancasila. Ideologi secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu idea yang berarti pikiran dan logos itu berarti ilmu ya. Kemudian ideologi adalah sesuatu gagasan yang berdasarkan ide tertentu. Jadi gagasan yang berdasarkan ide tertentu ya. Kemudian ideologi berarti juga gagasan yang menyeluruh mengenai segala sesuatu ya. Gagasan-gagasan, ide-ide mengenai segala sesuatu, itu disebut juga mengenai ideologi. Kemudian ideologi berhubungan dengan gagasan tentang mengatur sebuah bangsa. Ini ideologi secara luas ya. Gagasan mengatur sebuah bangsa untuk mencapai tujuan. Ya, itu secara luas arti ideologi. Dengan pandangan hidup, semua bangsa mampu memecahkan masalah ya. Dengan adanya ideologi, dengan adanya pandangan hidup, itu semua bangsa akan mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di semua bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya ya. Jadi ideologi itu sangat penting bagi sebuah bangsa untuk menata kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kita lanjutkan ya. Unsur-unsur di dalam sebuah ideologi. Ada 3 unsur ideologi menurut Kunto Wibisana, yaitu yang pertama adalah 1. Keyakinan ya. Unsur yang pertama dalam sebuah ideologi adalah adanya keyakinan. Apa yang dimaksud dengan adanya keyakinan di situ? Yaitu adanya ideologi yang merupakan gagasan yang diyakini kebenarannya ya, dan dijadikan sebagai dasar mencapai tujuan ya. Jadi ideologi itu harus diyakini kebenarannya. Kalau tidak diyakini, tidak akan bisa menjadi sebuah ideologi ya. Karena ideologi itu berkaitan dengan prinsip keyakinan yang menjadi patokan untuk sebagai dasar untuk menjalankan sesuatu. Kemudian unsur yang kedua di dalam ideologi itu adalah mitos, yaitu konsep ideologi yang memitoskan sesuatu ajaran secara optimik dan deterministik, yaitu menjamin tercapainya tujuan ya. Kemudian unsur yang ketiga di dalam sebuah ideologi menurut Kunto Wibisana, yaitu yang ketiga yaitu loyalitas, yaitu ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari subjek pendukungnya ya. Adanya loyalitas dari para pendukungnya ya. Loyalitas itu adalah memberikan semuanya loyal ya, memberikan perhatian semuanya ya kepada ideologi. Jadi di sini adalah ada 3 unsur ideologi menurut Kunto Wibisana, yaitu mengenai ideologi itu adalah merupakan keyakinan, kemudian ideologi adalah merupakan mitos, dan yang ketiga adalah ideologi itu merupakan loyalitas. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Fungsi ideologi ya, ada beberapa fungsi ideologi. Yang pertama adalah ideologi mampu memberikan pengetahuan yang menjadi landasan memahami dunia dan kejadian alam sekitar ya. Jadi di sini ideologi itu akan memberikan pengetahuan kita untuk memahami dunia dan alam sekitar kita. Yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk menentukan arah dan tujuan yang benar dalam kehidupan manusia ya, itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai pedoman seseorang dalam bertindak. Jadi ideologi itu bisa menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Yang keempat yaitu sebagai bekal untuk menemukan jati diri ya.
Kemudian yang kelima, sebagai kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu fungsi yang kelima. Kemudian fungsi yang keenam, yaitu sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk menghayati dan mempolakan tingkah lakunya, ya, untuk menghayati dan mempolakan tingkah lakunya yang sesuai dengan norma yang terkandung di dalamnya. Itu 6 fungsi dari sebuah ideologi. Kita lanjutkan lagi. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi yang bersumber dan berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka karena berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan dari bangsa itu sendiri. Maka itu 2 alasan mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, ya. Itu tadi yang pertama karena bersumber dan berakar pada pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua adalah karena berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, ciri-ciri ideologi terbuka ada beberapa ciri, ya, yaitu 5 ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama adalah ciri-cirinya adanya nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi nilai-nilai dari ideologi itu bukan dari mana-mana, tetapi diambil dan digali dari kebiasaan, kekayaan rohani, kebiasaan kehidupan rohani, moral, kebudayaan dari lingkungan masyarakat setempat, bukan dari luar. Jadi kayak ideologi Pancasila itu diambil dan digali karena dari kebiasaan adat istiadat, ya, yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, ciri ideologi yang kedua, yaitu dasar ideologinya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang saja, melainkan hasil konsensus dari masyarakat tersebut. Jadi bukan dari hasil sekelompok orang saja, tetapi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh masyarakat, khususnya kalau Pancasila seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri ideologi terbuka yang ketiga, yaitu ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri, ya. Dari di poin 1 tadi jelas bahwa ideologi kita, ideologi Pancasila kita itu bukan diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan adalah digali dari kebiasaan adat istiadat, ya, pola pikir dari masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian yang keempat, isi ideologi terbuka bersifat tidak operasional, ya, isinya bersifat tidak operasional. Kemudian ciri-ciri ideologi yang terbuka yang kelima, ideologi terbuka itu tidak kaku atau tertutup, tetapi bersifat reformis dan dinamis, ya. Jadi ideologi terbuka itu siap menerima masukan dan kritikan yang sifatnya adalah membangun, bukan untuk menghancurkan. Paham, ya? Sekarang kita bahas mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di situ ada nilai dasar di dalam Pancasila, yaitu yang terkandung di dalam 5 sila. Sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai dasar dari Pancasila itu yang terkandung di dalam kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian yang B, yang kedua, yaitu adanya nilai instrumen, yaitu adanya nilai arahan dan kebijaksanaan, ya. Di dalam Pancasila itu adalah adanya arahan untuk apa? Yaitu semuanya ada di sila kelima, sila yang ada 5 itu. Arahan apa saja? Ketuhanan yang Maha Esa, berarti masyarakat Indonesia diarahkan untuk senantiasa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, menghormati acara-acara ibadah ataupun perayaan-perayaan ibadah yang dilakukan oleh agama lain. Itu
ya arahannya. Kemudian arahan dari sila kedua yaitu adanya bentuk nilai kepedulian terhadap sesama. Kemudian arahan dari sila ketiga persatuan adanya adalah gotong royong, bersatu walaupun berbeda-beda adat, kebiasaan, berbeda-beda suku ya. Berdasarkan sila ketiga kita harus bersatu padu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian sila keempat juga ada nilai arahannya, sila kelima juga sama ada nilai arahannya. Kemudian Pancasila sebagai nilai praktis yaitu perwujudan dari nilai-nilai instrumen. Jadi bentuk-bentuk nyata dari nilai instrumen tadi, yaitu pelaksanaan dari nilai instrumen itu disebut sebagai nilai praktis. Paham ya di sini ya? Pancasila sebagai ideologi memiliki beberapa dimensi ya. Di situ ada dimensi idealitas, kemudian ada dimensi normatif, kemudian ada dimensi realistis, kemudian ada dimensi fleksibilitas ya. Semuanya ada di LKS kalian, bisa kalian baca-baca. Baik ya, ini sekarang adalah penugasan. Kalian baca-baca lagi materinya. Ini semua materi diambil dari LKS kalian. Kalian bisa baca-baca dengan seksama, kalian pahami. Setelah itu kalian kerjakan soal latihan yang ada di LKS kalian halaman 10, soal 1 sampai 5, tapi dikerjakannya di kertas folio. Karena LKS kalian nanti sebagai bahan untuk belajar. Paham ya anak-anak? Yang dikumpulkannya adalah jawabannya saja yang ada di kertas folio, nanti dikumpulkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.